sekali di tempat ini. Terima kasih untuk Pastor Peter, juga untuk Pendeta Nikodemus dan juga istri. Juga salam untuk jemaat. Bapak Ibu Saudara, saya sekilas aja biar nggak asing-asing banget melihat siapa yang bicara di depan gitu kan. Biar kita juga lebih dekat. Tadi ditanya gitu oleh Pendeta Nikodemus, aslinya mana? Kelihatannya memang dari logatnya nggak ada Makassar-Makassarnya gitu ya. Saya aslinya Solo, istri yang Makassar, jadi ini Jokowi Yusuf Kala gitu kan, Solo dan Makassar, Sulawesi. Jadi 5 tahun saya ada di Makassar, 5 tahun melayani di Makassar. Saya pegang komisi pemuda, youth, dan istri pegang sekolah minggu. Jadi hari ini istri ada di sekolah minggu. Saya membawanya anak pemuda saya, youth. Kemarin saya chatting Pastor Peter, Pastor saya besok boleh bawa beberapa anak youth saya enggak, mereka mau ikut gitu kan. Jadi pengurus-pengurus saya di kepengurusan di pemuda yang di depan ada 4 itu anak pemuda saya gitu. Kemarin saya bilang sama Pastor Peter, tapi perlakuin seperti simpatisan aja. Gitu, gak usah diperlakuin spesial, kalau nakal ya jewerin aja satu-satu gitu. Jadi saya ditemani beberapa rekan dari pemuda, mengucapkan salam juga gitu. Oke Bapak Ibu Saudara, bentar ya, pointer, oke. Tema kita hari ini saya diberikan tema honor, menghormati orang lain. Kita percaya, seperti yang tadi disebut sedikit di doa kita, gak mudah untuk berelasi. Dan setelah kita ditebus sebagai umat tebusan pun, kayaknya di mana aja kita punya problem ini. Mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di tempat studi, di kampus, kita pergi ke pasar, ke Alfamart, ke Indomaret, kita di jalanan, kita di gereja sekalipun yang sama-sama Kristen, sama-sama umat tebusan, gak mudah untuk boleh punya iklim seperti ini. Tetapi bukan berarti iklim ini lalu jadi hilang. Ternyata kita juga sebagai umat tebusan tetap ada tuntutan untuk boleh menghormati orang lain. Tetapi nanti kita akan melihat apa bedanya kita sebagai umat Kristen di dalam menghormati orang lain dengan konsep dunia di dalam menghormati orang lain. Tentu seperti itu dong. Kita sebagai orang Kristen harus punya nilai yang berbeda dengan nilainya dunia. Bahkan nilai yang lebih tinggi, higher, nilai yang lebih murni, nilai yang didasarkan pada kebenaran firman, tentang menghormati orang lain, sesama kita. Oke Bapak Ibu Saudara, saya akan ajak untuk setiap kita, jemaat, untuk boleh melihat dulu nas yang akan kita baca. Sebentar ya. Belum connect ya? Oke. Nas terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-10. Tadi Bapak Ibu Saudara sudah membacanya, saya akan bacakan sekali lagi untuk setiap kita. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Ini terjemahan baru, Bapak Ibu kalau ada yang pegang Alkitab fisik atau yang ada di gadget biasanya cetakannya seperti ini, versi terjemahan baru. Tapi saya ingin mengajak membacakan satu versi lagi, versi terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Kayaknya nggak connect ya, boleh minta dibantu aja kali ya kalau nggak connect. Oh sorry. Oh harus tangannya Pastor Peter, sorry. Tangan berdosa ini. Sudah ada sidik jarinya Pastor Peter. Oke, terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, ini terjemahan yang lebih literal gitu ya, yang lebih membantu kita juga memahami ayat ini dengan lebih baik karena dekat dengan terjemahan Inggrisnya. Sebagai saudara-saudari seiman yang sudah bersatu dengan Kristus, hendaklah kamu semua saling mengasihi dengan sepenuh hati. Juga hendaklah kamu berusaha, hendaklah kamu berusaha menghormati semua saudara seiman melebihi diri sendiri. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membacanya, mendengarnya, merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi seperti yang udah tampil, nah sekarang boleh tampil tuh. Ada satu film drakor, oh ini ibu-ibu yang teriak. Pokoknya kalau drakor, dracin gitu kan, ya cocok. Gitu. Tadi mana gambarnya? Ada? Siapa yang sudah nonton ini di Netflix? Lumayan ya, lumayan. Oh, saya suka ini Jemaat GBI Hope.
di tangan kanan Alkitab, di tangan kiri Netflix gitu ya, jadi seimbang gitu ya. Oke, sudah nonton ini ya, ini seru, saya juga lagi nonton, belum selesai, lagi nonton ini selama 2 minggu terakhir gitu kan, karena ya gak bisa maraton, jadi belum kelar. Film ini menceritakannya gini, saya berikan gambaran singkat aja karena beberapa kan belum nonton. Jadi kan bahasanya Niki lihat dari judulnya ya, apakah cinta itu bisa diterjemahkan? Ceritanya ini cewek artis, ini cowok penerjemah. Nah, artis ketika dia tour, dia di negara yang berbeda, dia di interview, masuk TV seperti itu butuh penerjemah kan. Nah, ini si cowok ini penerjemahnya. Nah, lalu cinta itu bersemi. Ceritanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, mereka akhirnya dari awal yang nggak sengaja ketemunya by job karena job terjemahan gitu. Mereka akhirnya saling mengasihi, tetapi kan ceritanya mereka sulit menjalin relasi. Bahkan dikatakan mereka itu gagal di dalam membangun relasi. Apa sebabnya? Apakah mereka jahat? Enggak, mereka enggak jahat. Mereka ada yang berkhianat? Enggak ada yang berkhianat. Apakah mereka cuek, tidak peduli? Enggak, mereka juga peduli. Tetapi karena mereka punya bahasa yang berbeda. Bahasa yang berbeda. Next slide. Ada satu kalimat di film ini, itu dia berkata seperti ini. Setiap orang, tentu bukan bahasa Indonesia, ini sudah diterjemahin gitu kan. Masa bisa ngomong bahasa Indonesia. Setiap orang memakai bahasanya sendiri. Sehingga mereka tidak saling memahami, tidak saling menghormati, dan akhirnya saling menyakiti. Lihat ada phrase tidak saling menghormati, sesuai tema kita hari ini, honor. Nah jemaat Tuhan, film ini jujur menggambarkan bahwa bahasa itu bisa jadi problem. Gitu. Tadi saya suka ketika di awal nyanyi ada bahasa Ambon, Manado, saya di bawah, Tuhan bahasa Jawa, ya kan? Siapa tahu ada Tuhan Yesus pancen, oh ye, gitu kan? Tapi enggak ada. Nanti ya lain kali ya. Tapi itu indahnya bahasa, tapi juga problem di bahasa, karena bisa miskom, bisa salah paham. Benar ya? Nah, di film ini digambarkan seperti itu, tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar melihat Alkitab itu enggak pernah berhenti di gejala. Salah paham, miskom, akhirnya saling terluka, itu namanya gejala. Tetapi problemnya apa? Firman Tuhan hari ini akan mendorong kita, mengajak kita melihat akar masalahnya. Next slide. Seolah-olah dunia akan berbicara bahwa problemnya adalah bahasa yang berbeda. Oh sudah bisakah? Oh atau mau bantuin? Makasih. Kita coba ya. Oh, kayaknya udah bisa. Saya dimundurin, majuin. Oke, semoga bisa. Gak apa-apa, nanti sambil dibantu-bantu. Seolah-olah masalahnya itu hanya masalah bahasa yang berbeda. Dunia kan ngomongin seperti itu. Bapak Ibu kalau suami istri, kakak adik di rumah, mertua menantu, ilmu psikologi akan ngajarin bahwa ada namanya bahasa kasih, gitu kan? Bahasa kasihnya pemberian, bahasa kasihnya quality time, ya kan? Beda-beda. Bahasa kasihnya sentuhan, ini beda-beda. Bahasa kasih yang enggak sesuai membuat jadi miskom atau membuat seseorang akhirnya jadi merasa tidak dihargai. Padahal pihak bicara sudah menghargai, tetapi lawan bicara merasa tidak dihargai. Contoh, Bapak Ibu Saudara, saya ini pelayanan cukup sibuk, sok sibuk. Akhirnya dampaknya apa? Sering meninggalkan istri di rumah. Istri saya pelayanan semuanya serba onsite. Ketika pandemi sudah lewat semuanya onsite, dan itu anak pemuda tiap hari ada. Tadi saya bilang sama Pastor Peter, every day itu di gereja, gitu. Every day di gereja, mau acara formal, mau acara enggak formal, gitu. Berdua dari mereka semalam di gereja sampai 11:30 ngedekor Imlek gitu. Acaranya formal enggak formal, ngedekor Imlek itu enggak formal, tapi mereka ke gereja aja rame-rame ngedekor. Istri saya sejak pandemi pelayanan sekolah minggu nge-Zoom, sekolah minggu kelas persiapan by Zoom, dan setelah pandemi, after pandemi pun tetap banyak nge-Zoom. Semua dilakukan Zoom, desain segala macam semuanya nge-Zoom. Akhirnya saya sama istri ini kan mobilitasnya beda. Yang satu sering di gereja, yang satu seringnya di rumah. Sering ninggalin istri kan. Sebagai suami yang baik, kan ketika saya pulang sudah malam, ninggalin istri, pinginnya ada tanda kasih, pikirnya saya.
Maka saya biasanya sebelum pulang ke rumah mampirlah di Indomaret, mampirlah di Alfamart untuk beli sesuatu untuk istri nih, oleh-oleh gitu kan. Di otak saya bahasa kasihnya berarti apa? Pemberian. Sampai di rumah, saya kasih itu barang sama istri, datang, seneng enggak istri? Seneng kalau ibu-ibu bahasa kasihnya sama, pemberian. Tetapi istri saya ngomel tetepan, merasa tidak dikasihi, kenapa? Karena bagi dia bahasa kasihnya adalah quality time. Saya harus duduk di sebelahnya dia, dengerin cerita dia. Dia bilang, daripada kau beliin barang-barang, mendingan dengerin ngobrol. Saya dalam hati, iyalah barangnya coklat, coba tas Hermes kan gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara nangkep ya, sama poin saya nangkep ya. Jadi ilmu psikologi dunia akan ngomong bahwa aner itu problemnya adalah bahasa yang berbeda. Bahasa kasih yang berbeda. Lah tapi Alkitab masa ngomongin itu? Enggak dong. Roma 12 ayat 10 yang kita baca ini ngingetin problemnya itu hati yang berdosa. Setiap orang bukan cuma punya bahasa sendiri, tapi setiap orang punya egonya sendiri. Dan ini problem. Gitu. Ilmu psikologi dunia akan melihat aner, tipsnya apa? Ilmu sosial juga sama. Tipsnya adalah ketika mau aner, ketika tadi saya ketemu dengan pendeta Nikodemus, saya akan salaman, saya kasih 2 tangan bahkan, saya kasih senyum manis, saya otomatis badan saya ngebungkuk, kenapa? Gembala. Ilmu sosial. Ketika di depan gereja ada tukang parkir, saya keluar dari gereja, apakah perilaku saya sama? Kasih tangan, 2 tangan, senyum, membungkuk. Makasih loh Pak, udah dibantu parkir, baik sekali. Tanpa sadar, mindset kita berbeda di dalam memperlakukan orang, dan itu sudah kita lakukan sejak kita kecil, tanpa sadar. Kita punya klasifikasi ketika melihat orang, kasta ketika melihat orang. Dan itu pola pikir dunia. Aner itu otomatis bisa dikerjakan kalau itu punya pangkat. Siapa di sini kerja kantoran? Siapa punya bos nyebelin? Jangan angkat tangan lah, bosnya kan juga satu ruangan gitu kan. Nah, tapi mau nyebelin kayak apa bos? Seperti apapun, gaji mau telat sekalipun, berani kita petantang-petenteng sama bos? Enggak berani, kenapa? Dia bos, dia yang gaji. Nah itu pola pikir dunia. Saya beberapa kali datang diundang misalkan khotbah di acara institusi kepemerintahan, entah Paskah, Natal atau persatuan biasa, tiap kali dia duduk gitu ya, duduk, itu kan meja bulat. Kalau pas duduknya ini para petinggi, menteri gitu kan, begitu dia dipanggil silahkan memberikan kata sambutan, dia berdiri, itu semua sekitarnya berdiri semua, bener ya? Terus dia jalan ke depan, nanti dia turun, mau duduk, yang di mejanya dia berdiri lagi semua. Tapi kenapa enggak semua meja seperti itu? Karena ada pangkat. Pangkat ini membuat otomatis kita akan kasih honor, kasih penghormatan. Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar kita dibentuk dengan pola pikir dunia. Apakah itu salah? Kita enggak ngomong salah tidaknya. Tetapi kalau solusinya hari ini adalah ayo kita saling menghormati satu sama lain, kita enggak bisa hidup sendiri, itu ilmu sosial. Ayo kita saling menghormati satu sama lain, kalau ada orang yang ngomong sama kita salah, belum tentu maksudnya jahat. Kalau ada misalkan yang datang gereja telat, jangan dijudging, bisa aja kena macet, kita tetap harus hormati dia dengan baik, perlakukan dengan baik. Gitu. Kalau ada yang dengerin khotbah tidur, jangan langsung dijudging, bisa jadi dia kecapean. Loh, itu ilmu psikologi. Gak ngomongin iman Kristennya dong. Problemnya sekali lagi hati yang berdosa. Kalau hati yang berdosa ini gak diberesin, kita gak bisa melihat problem kita dan gak beresin itu, percuma mau dikasih tips kayak apapun kita gak akan lakukan. Kenapa? Dosa. Oke ya, pelan-pelan. Saya di awal akan membentuk kerangka, ngajak kita untuk membentuk kerangka pikir dulu, baru nanti kita main di aplikasinya dalam keseharian kita. Oke, next slide. Jadi Bapak Ibu Saudara, oh ya saya lupa saya udah pegang ini. Kayaknya belum bisa deh. Boleh minta tolong dibantu aja ya. Oke, film ini tadi
Can This Love Be Translated tadi, film ini jujur ngomongin apa? Soal luka relasi antar manusia, tetapi Alkitab nggak berhenti di gejala. Alkitab, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk ini loh problemnya, akar masalahnya, yaitu dosa. Next slide. Nah, maka saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat struktur teks sekilas saja supaya kita tahu pola pikirnya Paulus yang nulis surat ini dan apa yang Tuhan mau lewat tulisan Paulus supaya kita sebagai jemaat Tuhan, khususnya jemaat GBI Hope, boleh punya fondasi yang benar ketika belajar menghormati satu sama lain. Yang pertama, kita kan baca pasal 12 ya, benar ya jemaat ya. Nah, pasal 1 sampai 11 itu Paulus ngomongin soal doktrin keselamatan. Gitu. Nah, 12 sampai 16 itu ngomongin implikasi hidup dalam keseharian. Jadi nggak bisa kalau kita cuma dikasih tahu hari ini kita dapat firman, ayo saling menghormati. Loh, kenapa? Kalau cuma hanya tadi tips-tips psikologi dan sosial, begitu ada problem, kita nggak menghormati. Benar ya? Karena psikologi sosial akan ngomong, dia dihormati kalau dia punya pangkat. Tadi yang di meja itu berdiri karena menteri. 5 tahun lagi kalau dia udah bukan menteri, dia duduk di meja yang lain, maka dia mau maju mundur pun, orang sekitarnya juga nggak berdiri. Karena bukan menteri, jabatannya hilang. Kalau kita menghormati karena orang itu sayang sama saya, baik sama saya, respect sama saya respect sama dia, problem akan muncul kalau dia nggak respect kita. Maka saya nggak akan respect sama dia. Kalau tadi saya parkir, tukang parkirnya dia parkirin dengan baik, saya buka pintu, saya makasih. Tetapi kalau ternyata dia parkirnya nggak benar, terus ternyata duk gitu kan. Maka saya buka jendela, saya akan ngomel-ngomel. Atau kalau di awal dia nggak ada, tiba-tiba waktu kita pergi ada kan, biasa kan main sulap gitu kan tukang parkir kan. Nggak kelihatan, tiba-tiba kita mau pergi, ada nagih duit. Nah kita kan nggak senyum. Loh itu dunia, pola pikirnya dunia. Dan kita nggak bisa punya tips-tips seperti itu. Sekali lagi, kenapa kita bisa implikasi hidup dalam keseharian? Karena kita diingetin, engkau dan saya diselamatkan Tuhannya sama. Darah Kristusnya sama. Yang mengikat kita ini darah Kristus. Maka kalau ada problem, boleh luka hati enggak? Boleh, kan masih manusia. Boleh kecewa enggak? Boleh. Tetapi proses pemulihan seharusnya lebih cepat dibanding orang yang tidak kenal Tuhan. Karena dasar pemulihannya darah Kristus. Justru karena saya kalau tanpa Kristus, saya di luar Kristus, saya tidak bisa ampuni dia, lukanya dalam. Karena di dalam Kristus, saya bisa mengampuni dia. Bapak Ibu ketika diperintahkan, hormatilah orang tuamu, perintah itu titik. Tidak ada bintang kecilnya, term and condition berlaku. Hormatilah orang tuamu kalau kau dikasih uang jajan sebulan 5 juta. Hormatilah orang tuamu kalau orang tuamu itu bertanggung jawab. Kerja ada di rumah juga. Hormatilah orang tuamu kalau orang tuamu itu gak pernah ngebentak kamu waktu kecil. Kalau gak pernah pukul kamu pakai rotan. Kalau gak pernah ngomong kasar sama kamu, maka hormatilah orang tuamu. Enggak loh, firman Tuhan gak ngomong gitu. Firman Tuhan cuma ngomong, hormatilah orang tuamu. Titik. Bahkan di tulisan di Efesus, ketika Paulus, penulis yang sama, ketika ngomongin soal relasi, puji Tuhannya Paulus tulis dengan baik sekali. Hai suami-suamimu, kasihlah istrimu, lanjutannya apa? Di dalam Tuhan. Hai istri-istri, hormatilah suamimu, lanjutannya apa? Di dalam Tuhan. Terus. Hai anak-anak, taatlah bapamu, sekarang di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Entheos itu tulisan Paulus yang terus muncul. Kenapa harus di dalam Tuhan? Karena kalau nggak di dalam Tuhan, kita pasti nggak respect, nggak mudah untuk mengasihi dan menghormati. Keluarga sekalipun statusnya Kristen, begitu lihat suami nggak sayang, pasti nggak respect, nggak menghormati. Benar kan ibu-ibu? Walaupun ibu-ibu selalu benar memang, tapi dalam ini tolong ngertilah bahwa ada salahnya gitu loh. Iya kan? Tapi kalau kita kenal Tuhan, maka Paulus ngomong cuma di dalam Tuhan. Keluarga yang berdosa, kok itu bisa menghormati antar satu sama lain. Love each others. Termasuk di gereja. Sekalipun kita sama-sama Kristen, sama-sama jemaat GBI Hope, gak mudah untuk antar. Kecuali apa? Di dalam Tuhan. Entheos itu kuncinya.
Makanya 11 pasal Paulus menegaskan ini. Baru 4 pasal ngomong aplikasinya. Oke, next slide. Bapak Ibu Saudara, 12 ayat 1 dimulai dengan apa? Karena itu demi kemurahan Allah. Ini tadi saya tarik zoom out, ngomongin tulisan pasal 1 sampai 16. Sekarang kita aja untuk zoom in, melihat lebih dekat di pasal 12-nya saja. Bapak Ibu Saudara, pasal 12 strukturnya seperti ini. Sekali lagi, ngomongin pasal 12 aja, strukturnya 12 diulang sama Paulus bahwa ngomongin hidup yang dipersembahkan Tuhan. Ngomongin kerendahan hati dan tubuh Kristus, itu dulu fondasinya. Baru ngomongin ayat 10 yang kita baca, itu bagian dari ayat 9 sampai 13 itu ngomongin kasih dalam komunitas. Engkau gak akan bisa mengasihi komunitas, kita akan susah mengasihi komunitas. Saya juga masih berproses mengasihi komunitas. Kenapa? Masih sama-sama orang berdosa. Tetapi sekali lagi ini berita anugerahnya. Identitas kita di dalam Kristus itu yang jadi fondasinya. Baru ngomongin aplikasinya, kasih dalam komunitas. Kalau GBI Hope punya vision berdampak nyata, maka kasih terhadap dunia. Loh, itu aplikasinya. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Ini bukan cara supaya kita diterima Allah, ini respon orang yang sudah diterima Allah. Saya sudah ditebus, saya sudah diterima, saya sudah jadi Kristen, saya punya Roh Kudus, maka saya dimampukan untuk menghormati. Honor itu bukan menunggu orang layak, itu pola pikir dunia. Mereka yang punya jabatan, mereka yang pintar, mereka yang kaya, mereka yang berkuasa dan segala macamnya, baru kita kasih honor, itu pola pikir dunia. Enggak perlu ke gereja kalau kita mau honor seperti itu. Agama lain juga mengajarkan, orang ateis gak percaya Tuhan juga melakukan itu. Tetapi iman Kristen akan mengajar kita bahwa apa? Bukan kita itu gak ngerti cara menghormati, tapi saya punya ego, saya mau dihormati lebih dulu. Kalau orang itu respect sama saya, baik sama saya, maka saya akan honoring dia. Dan ini cocok banget Bapak Ibu Saudara, sekali lagi struktur teksnya memperlihatkan dengan jelas. Kita breakdown lagi ya, sekali yang terakhir ini. Next slide. Bapak Ibu Saudara, ini ayat 9 sampai ayat 13, ini lebih zoom in lagi gitu, lebih zoom in lagi. Kalau tadi pasalnya 1 sampai 16, lalu di pasal 12 itu penuh ayatnya full, lalu kita hanya lihat ayat 9 sampai 13. Sekali lagi. Kasih yang tulus, kasih persaudaraan menjadi fondasinya. Baru ngomongin soal kasih yang memberi kehormatan. Tema kita hari ini. Next slide. Jemaat Tuhan, jadi pola teologis Roma 12 bukan daftar acak perintah, ia mengikuti alur Injil, mulai dengan anugerah Allah, mulai dengan identitas baru, kerendahan hati, baru nanti ditarik implikasinya adalah kita bisa mengasihi secara nyata dalam komunitas. Itu konsep Injilnya. Sekarang next slide. Jadi Roma 12 ayat 10 bukan berkata ayo berusaha lebih keras menghormati. Jemaat hari ini tidak didorong untuk itu. Ayo hormati satu sama lain. Enggak, lelah kita, capek, karena pasti gagal. Tetapi pesannya adalah karena kamu telah menerima kehormatan dari Allah di dalam Kristus, hiduplah sebagai komunitas yang saling memberi kehormatan. Kita kan gak layak dihormati toh, orang kita berontak, kita pembangkang. Tapi Yesus mati buat kita. Dia kasih kehormatan itu. Kita yang terbuang diberikan tempat untuk dipulihkan kembali dekat dengan Bapa. Maka karena kita sudah ditebus seperti itu, kita dimampukan untuk honoring yang lain. Walaupun naik turun, jatuh bangun. Saya juga masih jatuh bangun Bapak Ibu Saudara. Next slide. Honor bukan menunggu orang layak. Honor itu inisiatif Injil. Masalah kita bukan sering tidak tahu cara menghormati. Tapi memang kita itu mau dihormati lebih dulu. Direspek lebih dulu. Tadi saya nanya soal Netflix. Di sini ada yang suka bela diri. Siapa hobinya bukan nonton Netflix, siapa tahu bukan nonton Netflix tapi nonton ikut bela diri gitu kan. Ada gambar berikut, Bapak Ibu Saudara, dalam bela diri itu ada satu budaya yang baik. Mereka itu sebelum bela diri ngapain? Joget TikTok? Bukan. Enggak bisa juga langsung pukul. Mereka menghormati satu sama lain lebih dulu, membungkukkan badan. Ada 2 poin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama pengakuan martabat.
Gitu loh. Jadi kenapa nggak mulai dengan pukulan dulu? Tapi kenapa mulainya dengan pembukaan badan dulu? Karena pengakuan martabat ini loh. Engkau bukan musuh, engkau manusia, yang di depanku ini manusia. Gitu. Bahwa sebelum bertanding, lawan itu diakui nilainya, ada nilai sebagai manusia. Yang kedua, penundukan ego. Yang dikalahkan pertama bukan orang lain, tapi diri sendiri. Dan ini ironis loh Bapak Ibu Saudara. Di tempat yang adu pukul, arena adu pukul saling memukul, ada kehormatan di sana. Tapi di relasi kita sehari-hari, atau bahkan mungkin dalam relasi kita bergereja, kita justru sering lupa memberi hormat. Mengakui nilai yang sama itu loh. Nilai bahwa kita ini sama-sama umat tebusan. Yesus mati buat engkau dan saya sama. Maka Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat 10 next slide berkata, dahululah memberi hormat. Bukan karena orang lain baik, tapi karena Kristus sudah lebih dulu merendahkan diri buat kita. Sekarang pertanyaannya, kalau honor itu mendahului konflik, bayangkan apa yang terjadi kalau honor hilang. Kalau saya itu, kan iman Kristen akan ngomong honor dulu nih. Jadi ketika ada konflik kita bisa bertahan. Bukan konflik yang menentukan honor, itu pola pikir dunia. Dia baik, kita nggak ada konflik, saya honor. Kalau kita ada konflik dalam pelayanan, saya nggak akan honor. Itu pola pikir dunia. Kristen akan ngomong honor dulu. Lah tapi sekarang gimana kalau honornya aja hilang? Jemaat GBI Hope satu sama lain nggak honor. Yang terjadi adalah konflik. Konflik yang berkepanjangan, konflik yang nggak tuntas. Makanya honor ini nggak bisa dimiliki hanya salah satu pihak. Honor, konsep honor yang benar harus dimiliki dua belah pihak. Sehingga ketika ada konflik, pasti konflik, namanya orang berdosa. Bukan berarti setelah dengar tema ini lalu GBI Hope ketika pelayanan semuanya harmonis, ketika rapat langsung cepat 1 jam, setengah jam selesai karena semuanya satu visi, satu arah, satu suara, satu cara kerja. Enggak, kita semua unik. Tetapi konflik itu akan bisa dikelola di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam bela diri kehormatan diberikan kepada lawan, apalagi dalam tubuh Kristus. Roma 12 ayat 10 tidak meminta kita jadi lebih sopan, tapi jadi lebih Injil. Mendahului di dalam memberi hormat karena Kristus sudah lebih dahulu menghormati setiap kita yang berdosa ini. Next slide. Bapak Ibu Saudara tahu ini gambar apa? Gabus. Ibu kanan Alkitab, kiri Netflix dan lambe turah gitu ya, Makassar Info. Jadi nggak pernah ketinggalan apa yang viral. Bapak Ibu Saudara, ini baru viral beberapa waktu ini ceritanya, benar ya, yang ngikutin ya. Es gabus, ini es yang dibuat bukan dari gabus, tapi dari hongkwe, tepung hongkwe. Saya waktu kecil, saya itu suka, tapi warnanya nggak warna-warna. Waktu ini viral, saya jadi ingat masa kecil saya waktu masih TK gitu. Ada yang dijual di Solo itu namanya es hongkwe. Hongkwe namanya, merek puding tepungnya. Warnanya sih cuman brown aja, coklat, putih, gak semeriah ini. Nah ini sama, ternyata di Jakarta namanya es gabus gitu. Nah, Bapak Saudara saya akan ceritakan kisah viral ini. Dari dua sisi, dua sudut pandang. Yang pertama sisi pertama. Oke, next slide. Bapak Ibu Saudara, ini Bapak Sudrajat. Sudrajat ini dituding menggunakan bahan spons. Lalu waktu itu yang terjadi apa? Aparat datang setelah kasus ini viral, aparat datang itu pudingnya dia bilang dibecek-becek gitu kan, dipenyet-penyet gitu loh ya, kayak yang penyet itu. Wah ini gabus ini, lalu dipaksa, disuruh makan, dipaksa itu adegannya, paksa makan, oh makan. Lalu kasus ini viral kenapa? Karena setelah uji medis, uji lab, ternyata aman. Lalu polisi, mungkin nemteknya Paulus bisa jadi. Polisi minta maaf, sorry ya salah dibeliin motor. Ceritanya gitu. Udah dibejek-bejek, katanya ditendang segala macam. Akhirnya ditahan, akhirnya dapat apa? Permintaan maaf dan dapat motor. Bapak Ibu Saudara, kehormatan sebagai manusia Pak Sudrajat yang direndahkan di depan umum, otoritas polisi yang seharusnya melindungi justru mempermalukan, ini pelanggaran terhadap Roma 12. Alkitab memang memerintahkan kita menghormati pemerintah,
Tapi Alkitab tidak pernah membenarkan penyalahgunaan kuasa. Menghormati orang lain bukan cuma soal sopan atau tata krama, ini soal bagaimana kita memandang manusia sebagai ciptaan Allah yang bernilai. Sekarang tengok kanan kiri, yang kau lihat di kanan kirimu adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah. Gantengnya bisa beda-beda secara fisik, cantiknya bisa beda-beda, tetapi di mata Tuhan, imago Dei, gambar rupa Allah, sungguh amat baik. Di titik ini, sudrajat korban ketidakadilan, dan Injil selalu berpihak pada martabat manusia yang diinjak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Bahwa ini keterlaluan? Bahwa ini not honor? Saya lanjutkan ke gambar berikutnya. Next slide. Bapak Ibu Saudara, cerita nggak berhenti di sana. Setelah simpati publik mengalir, ada yang kasih motor, ada yang kasih 10 juta, ada yang kasih 10 juta kedua, ada yang kasih umroh, naik umroh. Tiba-tiba, Deddy Mulyadi semprot Sudrajat, penjual es gabus karena ketahuan bohong soal biaya sekolah anak. Dia jual kesedihan, dia ngarang. KDE Murka, penjual es gabus viral ketahuan bohong soal rumah. Dia bilang warisan cuma dapat 200.000. Ternyata warisannya dapat apa? Rumah dan tanah. Setelah ketahuan bohong ke KDM, ini Pak Sudrajat mengeluh dikasih motor. Ini di film, di satu adegan apa? Yang ada Dewi Persik, ini hamba Tuhan ngerti Dewi Persik. Enggak, karena kan viral. Apa? Pagi-pagi ambiar, ibu-ibu salah tanyanya ke bapak sih, tanyanya harusnya ke ibu. Pagi-pagi ambiar, dapat motor, dia bilang, saya mintanya mobil. Buat apa? Buat jalan-jalan. Loh, bapak bisa nyetir? Oh, nanti anak saya bisa nyetir. Sekarang langsung jadi plot twist, yang di depan bilang astaga. Bapak Ibu Saudara, setelah simpati publik mengalir, terbongkar, itu banyak bohongnya. Secara teologis, luka tidak otomatis membuat seorang jadi benar, menjadi korban tidak menguduskan kebohongan, Injil tidak pernah membenarkan dosa hanya karena perilakunya atau pelakunya terluka. Di sini Sudrajat bukan lagi korban, tapi manusia berdosa yang juga bertanggung jawab atas tindakannya. Sekali lagi saya berhenti sejenak. Pihak siapa yang menunjukkan sikap not honor? Berubah posisi? Kita berubah posisi kan? Yang sana not honor, yang sini not honor. Saya lanjutkan. Di mana posisi netizen? Roma 12 ayat 10, semua langsung senyum. Menampar kita semua. Awalnya netizen menghukum tanpa data. Lalu berbalik arah menghancurkan tanpa belas kasihan. Tidak ada ruang untuk proses pemulihan kebenaran. Ini bukan soal salah siapa, tapi soal budaya tanpa honor. Netizen tidak mendahului memberi hormat. Mereka mendahului emosi, opini, rasa benar diri. Mereka tidak mencari kebenaran tapi kepuasan moral. Ketika viralnya yang awal Sudrajat, es gabus yang palsu, hajar Sudrajat. Begitu terbukti, medis, uji lab, ternyata benar polisinya yang udah injek-injek pukul-pukul, hajar polisinya. Begitu balik lagi Sudrajat, bohong, ngelunjak, hajar lagi Sudrajatnya. Kita juga sama loh, kita nggak menghormati umat tebusan Kristus, ciptaan Tuhan, imago Dei itu loh. Bapak Saudara, pesannya apa? Next slide. Semua pihak gagal dalam honor. Polisi gagal menghormati martabat, yaitu orang miskin. Sudrajat gagal menghormati kebenaran, donaturnya dia bohongin, mainkan. Netizen kita gagal menghormati manusia sesama manusia, karena semua pihak berdosa. Di titik inilah Injil jadi satu-satunya harapan. Bukan karena ada pihak yang paling benar, tapi karena ada Kristus yang menanggung kehinaan kita semua. Makanya Roma 12 tidak mungkin dijalankan tanpa Injil. Kalau kehormatan itu bergantung pada posisi, kita akan menindas. Kalau bergantung pada simpati, kita akan manipulatif. Kalau tergantung kebenaran versi kita, kita akan kejam. Maka relasi pasti rusak Bapak Ibu. Nah, jembatannya ke Roma 12 apa? Bapak Ibu Saudara,
Kasus ini bukan tentang siapa yang paling salah, ini tentang betapa sulitnya manusia memberikan kehormatan tanpa Injil. Kita terlalu cepat merendahkan ketika berkuasa, terlalu mudah manipulatif ketika terluka, dan terlalu brutal ketika merasa benar. Karena itu Paulus nggak ngomong, beri hormat kalau dia layak. Tapi kata Paulus apa? Saling mendahului di dalam memberi hormat. Dengan pengertian, ini ciptaan Tuhan semua, dan saya sudah diberi kehormatan Tuhan terlebih dulu di saat saya nggak layak dihormati. Next slide. Tapi mungkin pertanyaan yang muncul Bapak Ibu Saudara, loh Pak Roni, tapi kalau orangnya salah gimana? Masa kita bos punya karyawan salah, datang telat, kesiangan, kerjaan gak beres, masa kita nggak tegur, masa kita nggak omelin? Honor bukan berarti membenarkan tindakan salah, enggak. Honor berarti melihat manusia sebagai manusia, sebagaimana Kristus melihat kita. Benar dong? Kebenarannya itu mesti tetap dikasih tahu. Tetapi dengan cara yang, kalau bahasanya anak muda, cara yang asik gitu. Dengan cara yang tidak menghancurkan, meninggalkan luka, bekas luka. Next slide. Bapak Ibu Saudara, ilmu psikologi mengatakan bahwa hubungan yang sehat itu membutuhkan rasa dihargai dan aman terlebih dahulu. Tapi Alkitab ngomongin hal yang sama tapi melangkah lebih jauh lagi. Masalahnya bukan hanya kita butuh dihargai, tapi kita nggak sanggup kasih hormat tanpa hati yang dipulihkan dulu di dalam Kristus. Kita mesti diberesin dulu, alami pemulihan. Di antara kita pasti banyak yang terluka tuh sama orang tua, nggak mudah mengasihi orang tua. Saya juga broken home, saya akhir TK atau awal SD papa mau sudah pisah, menghormati papa tuh gak gampang. Kapan saya bisa menghormati papa saya? Kalau saya di dalam Kristus, kalau saya menyadari identitas saya menyadari hanya Kristus yang menyanggupkan saya untuk mengasihi orang tua. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak menghormati manusia karena layak, tapi karena manusia diciptakan Allah, ia tidak menunggu perubahan untuk memberi hormat, ia memberi hormat supaya terjadi perubahan. Next slide. Contoh di Alkitab. Saya lanjutkan dikit ya Pastor ya, saya molor dikit. Bapak Ibu Saudara, saya ambil beberapa adegan ketika Tuhan Yesus berelasi dengan yang namanya manusia ketika dia melayani di dunia. Yang pertama, Yesus tahu enggak orang Farisi itu motivasinya salah ketika nanya Yesus. Yesus mau nanya dong. Nah ketika pertanyaan itu muncul, itu beneran nanya, pengen tahu kebenaran, pengen dekat dengan Tuhan, atau pengen nyari salahnya Yesus. Kan pengen nyari salahnya Yesus, Alkitab tulis itu, kita sudah tahu. Tetapi Yesus ketika ngasih jawab, baik enggak? Sabar enggak? Tetap honor mereka enggak? Menghormati enggak? Atau Yesus, lu kurang ajar ya, mau jeblosin penjara toh? Cari supaya saya kepleset lidah toh? Enggak, Yesus gak pernah seperti itu. Dia tetap honor. Dia enggak berkata, hei kalian munafik, kalian gak layak diajak bicara, enggak. Bapak Ibu Saudara, dia menghormati akal dan moral seseorang, tetapi dia tetap menolak sikap hatinya. Dia benerin sikap hatinya. Yang kedua, waktu Yesus ketemu Zakeus, orang yang tidak punya reputasinya apa, mengucukai, buruk di mata masyarakat. Secara budaya enggak pantas, secara moral bermasalah, secara sosial tersingkir. Tapi yang dilakukan Yesus apa? Zakeus turun, yuk kita makan bareng. Waktu Yesus makan bareng sama mereka, sama Zakeus, masuk ke rumahnya Zakeus, orang di luaran, orang Farisi ngomong apa? Bagaimana orang pendosa bisa makan sama Yesus? Dia enggak tahu diri. Julidnya keluar gitu loh, gibahnya keluar di luaran rumah itu. Namun Yesus duduk berbicara, mendengar, membuka diri. Menganggap seseorang tidak layak didengar, bukan itu yang dilakukan Yesus. Tapi dia anggap seseorang itu justru layak didengar, bukan sekedar objek koreksi. Yesus tidak menghindari dosanya, tapi ia tidak memulai dari penghakiman. Ia mulai dari kasih. Di tengah kerumunan dia berkata, Zakeus turun, segeralah turun. Yesus kenal namanya. Mengaku identitas bukan hanya reputasi. Yang ketiga, Yesus memulihkan bukan mempermalukan perempuan yang berzinah.
Saya lemparin batu. Yesus bikin garis di tanah. Ayo kalian enggak berdosa, lempar batu pertama kali. Yesus tidak membenarkan dosa. Yesus tidak membiarkan masa menghukum. Yesus tidak mempermalukan di depan umum. Gitu kan? Dosanya tetap diberesin, tapi caranya adalah cara kasih. Aner itu menolak dua sisi ekstrim. Gitu. Mengabaikan perilaku salah atau membenarkan perilaku salah. Yang keempat, waktu Via Dolorosa, Yesus kan juga dijebak, Yesus juga ditangkap, ia ditelanjangi, dihina, disamakan dengan kriminal. Tapi dia berkata apa? Ya Bapa ampuni mereka nggak ngerti yang mereka perbuat. Aner itu menghormati manusia bahkan saat mereka sendiri menghancurkannya. Yesus menghormati yang salah, yang lemah, munafik, memusuhi, mengkhianati tanpa pernah membenarkan dosa mereka. Itu yang dunia nggak punya. Itu yang Roma 12 ayat 10 berikan. Tetapi itu mustahil tanpa Injil. Next slide. Boleh musik dimainkan lembut ya? Thank you. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kehilangan kehormatannya di kayu salib. Dia diludahi, dia dilukai, disiksa. Bahkan dikatakan wajahnya pun kita nggak bisa kenali lagi, nggak bentuk lagi, hancur. Supaya apa? Supaya kita menerima kehormatan di hadapan Allah. Kita yang sudah memberontak karena dosa, kita yang terbuang. Kita itu dipulihkan. Makanya tabirnya udah kebelah nih. Kita bisa dekat lagi sama Tuhan Allah. Bapak Saudara, Yesus dihina oleh otoritas. Dia difitnah oleh massa. Tapi Yesus tidak dimanipulasi kebenaran. Dia pun tidak memanipulasi kebenaran. Dia tidak membalas kehinaan yang diterima. Dan hanya orang yang aman di dalam Kristus, yang menyadari dirinya sudah diterima penuh, yang sanggup menghormati orang lain tanpa harus menang. Tanpa harus menang. Next slide. Kristus telah memberikan kepadamu kehormatan yang tidak bisa dihancurkan. Sekarang kamu tidak perlu lagi memperjuangkannya. Kalau tadi berkata Bapak Ibu nyanyikan, kita mau jadi umat pemenang. Kita udah menang. Karena kematian Kristus kita udah dijadikan menang. Amen. Jadi kalau hari ini kita merasa susah banget mengasihi, datang ke salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat 10 diuji bukan di mimbar, tapi nanti waktu Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing. Diuji saat kita bicara dengan pasangan, apakah kita mau menang atau mau mengasihi? Diuji di grup WhatsApp keluarga, saat kita berbeda pendapat, apakah kita cepat merendahkan atau memilih menahan diri dan tetap menghormati? Diuji juga di pelayanan, cara kita berbicara kepada OB gereja yang biasa bersih-bersih gereja, satpam, volunteer, bukan dari posisi kita tapi sebagai sesama yang sama-sama butuh anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saya tutup dengan kesaksian pribadi saya. Di awal pelayanan saya ini tipe orang yang kalau rapat itu saya anggap setiap rapat tuh, walaupun rapatnya kecil itu kayak sidang sinode yang gede gitu loh, yang saya harus menangkan. Meja rapat itu jadi mimbar yang kalau saya berbicara semua harus mendengar dan semua harus setuju. Itu yang saya menangkan. Gak ada mic di meja rapat, tetapi suara saya itu sampai ke ujung. Dan saya tumbuh besar seperti itu. Dalam hati saya berpikir, selama argumen saya benar berdasarkan firman, kalau ada yang tersinggung, yaitu proses pendewasaan rohaninya dia. Itu PR-nya dia. Yang penting saya bela kebenaran ini demi gereja, demi kepentingan yang lebih besar. Minggu lalu, atau masih seminggu ini ya, saya ngobrol dengan Pastor Peter di coffee shop. Saya cerita soal ini, saya tuh kayak Ahok. Bagi saya, Ahok bagi beberapa orang Jakarta sangat dicintai. Mau galaknya kayak apa? Karena itu orang ngerti Ahok itu sayang sama Jakarta. Dia galak karena sayang Jakarta. Tapi bagi beberapa orang kan meninggalkan luka. Dan saya waktu itu 4-5 tahun yang lalu, bagi saya gak masalah jadi Ahok di gereja. Yang penting jadi beres.
Jakarta lama dipegang pemerintah sebelumnya nggak pernah beres, perlu Ahok di mengguncang. Gereja yang saya layani lama dikerjakan hamba Tuhan sebelumnya, kayak bagi saya waktu itu nggak ada gebrakan, saya perlu gebrak demi kebenaran. Alasan saya waktu itu. Tapi 1-2 tahun terakhir, akhirnya saya sadar, setiap kali rapat selesai, yang dibawa pulang bukan cuma keputusan, tapi seringkali juga ada hati yang terluka. Ada yang jadi lebih diam, gak berani bicara. Ada yang menjauh tanpa bilang kenapa. Sebenarnya Bapak Ibu di rumah, survei membuktikan banyak suami istri pilih diem-dieman. Kenapa? Karena dulu awal pernikahan berani bicara, berani berdebat, tapi luka. Saling marah, saling ngomel, pilih diem aja deh. Udah gak usah bicara. Di gereja kan sama toh? Kita awalnya sama-sama vokal, demi alasannya demi kebenaran, demi ngembangin gereja, tapi saling melukai lalu kita pilih diem. Biar gak terluka, sekali lagi alasannya ego. Kita bicara untuk muasin ego, kita diem untuk muasin ego. Tuhan tegur saya, simpel. Lihat Ahok lagi, berandai-andai tiba-tiba. Kalau andai kata Ahok ngomongnya dengan cara yang lebih baik, mungkin dia saat ini masih bisa jadi gubernur lebih lama. Bahkan mungkin dia bisa jadi presiden. Semua orang menyesalkan itu. Saya jadi mikir, kalau saya bisa lebih bijak di dalam berkata-kata, jangan-jangan nih, saya bisa lebih berdampak. Bukan soal sayanya, tetapi poinnya adalah jangan sampai karena saya ini gak honoring orang, berita Injil itu jadi gak tersebar. Indahnya salib Kristus itu jadi gak kelihatan. Karena ego kita yang berdiri lebih tegak, lebih gede di hadapan salib Kristus. Harusnya kita kan lebih kecil, makin kecil. Sehingga lawan bicara kita lihatnya tuh salib Kristus yang indah itu. Firman Tuhan tegur saya bukan lewat ayat panjang, tapi lewat satu kalimat sederhana yang menusuk. Kamu benar. Tapi kamu gak mengasihi dengan cara yang aku mau. Di situ saya belajar hal yang berat untuk diakui. Isi pesan itu penting, tapi cara menyampaikannya juga pesan itu penting. Bapak Ibu Saudara, kalau sama-sama bertumbuh bersama di GBI Hope, isi komunikasimu, pesanmu itu penting, tapi caramu berkomunikasi itu juga penting. Saya sedang membela kebenaran, iya. Tapi saya lupa menghormati manusia. Manusia ciptaannya Tuhan. Dan yang paling menghancurkan hati saya adalah ini. Kristus gak pernah memperlakukan saya seperti itu. Gak pernah saya bandel. Kristus tuh kata-katain saya, bego lu. Berkali-kali udah tak kasih tahu, bego. Ini kan kita gitu kan, bandel akhirnya endingnya jelek. Dagang gagal, sepi, bangkrut, usaha hancur. Lalu Tuhan kayak ketawa, bego lu udah tak kasih tahu dari awal. Tanggung sendiri akibatnya. Enggak, Kristus gak pernah gitu sama kita. Dia menemani kita di dalam kegagalan kita. Dan dia mengajak kita untuk ayo coba lagi nak. Ayo coba lagi. Jadi hari ini, yuk lihat kita masing-masing. Setiap kita yang datang di ruangan ini, saya yakin kok. Kalau kita jujur ya, tutup matamu, akan muncul wajah yang mungkin saat ini kita sedang bergumul untuk honoring dia, untuk menghormati dia. Mungkin itu orang tuamu yang dari kecil kau punya banyak trauma. Mungkin itu pasanganmu di rumah, mungkin itu anak-anakmu yang bandel, mungkin itu mertuamu, mungkin itu rekan sepelayananmu. Sorry, mungkin Pastor Peter, mungkin Pendeta Nikodemus. Selama ini orang yang kita cuman manis di depan, kayak tadi loh bos perusahaan yang kita manis karena dia gaji kita takut dipecat. Hari ini izinkan Tuhan memulihkan hati kita. Bapak Ibu Saudara, sejak hari itu pertobatan saya, Tuhan tidak sedang membuat saya lebih pintar bicara, tapi lebih lembut dalam memperlakukan orang.
Dan saya masih belajar sampai hari ini. Bukan karena saya telah sempurna, enggak. Karena Kristus enggak pernah berhenti menghormati saya. Dan Kristus juga terus menghormati engkau. Next slide. Karena Injil, kita hari ini diingatkan, kita belajar mendahului lebih dulu, memberi hormat. Bukan karena itu enggak mudah, bahkan di saat itu enggak mudah. Paulus ngomong, ayo kasih hormat lebih dulu, bahkan di saat enggak mudah. Kenapa? Karena Kristus sudah lebih dulu menghormati kita. Dan dia terus menghormati kita, rekan sekerjanya, umat tebusannya, anak kesayangannya. Mari kita tundukkan kepala.